شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah adalah sebuah ucapan lisan kita yang menunjukkan bagaimana kita harus dan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentu harus benar-benar dihayati dalam hati dan kemudian diaplikasikan dalam perbuatan yang merupakan bentuk dari realisasi keimanan seorang muslim, yaitu sinkronnya antara hati, lisan dan perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu senantiasa bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima, wabil khusus yaitu nikmat iman, sehingga kita masih terpilih menjadi hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Dan alhamdulillah lagi kita ucapkan atas izin Allah Subhanahu wa taala diringankan langkah kaki kita untuk mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah untuk mendengarkan zikrullah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bait. Ya orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mendatangi rumah-rumah Allah pada hari Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkan segala macam jual beli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas perjuangannya, yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala juga kita menjadi bagian dari gerbong orang-orang yang beriman, yang mana mungkin kita tidak bertemu dengan beliau, tapi kita bisa merasakan kehadiran ajaran beliau yang benar, bukan kehadiran fisiknya, tapi kehadiran ajaran yang benar yang sampai kepada kita, yang dibawa oleh pendahulu-pendahulu yang baik dari kalangan tabi'in, sahabat, tabi'ut tabi'in, lalu dibawa lagi oleh ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang kemudian selalu menyuarakan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalu ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Semoga Allah kemudian meluruskan amal-amalmu dan kemudian mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kembali kepada ajaran Islam, maka kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Islam ini agama yang sempurna dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwasanya agama ini telah kami cukupkan, telah aku cukupkan kata Allah, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama untuk kalian. Maka kita sebagai orang yang beriman harus kemudian masuk Islam secara menyeluruh sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kafah. Maka masuklah Islam secara menyeluruh, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, sehingga bisa kita pahami semua langkah di luar kaidah agama itu adalah langkah-langkah setan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita miris ketika melihat berita-berita hari ini, bagaimana aparat hukum bermain hukum, bagaimana orang yang harusnya memblokir situs judi malah justru menjadi penyokongnya, bagaimana pensiunan Mahkamah Agung pejabatnya yang harusnya kemudian menyampaikan kebenaran atau menjadi sponsor kebenaran justru malah menjadi makelar kasus dan seterusnya. Maka pertanyaannya, apakah Islam tidak mengatur semua itu? Apakah mereka benar-benar tidak tahu bahwasanya Islam itu tidak mengatur seperti itu? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada siang hari ini saya mencoba untuk mengangkat bagaimana makelar kasus dan backing kejahatan dalam pandangan Islam. Pada khutbah yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu memutuskan suatu perkara di antara manusia, maka lakukanlah dengan penuh keadilan. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ayat ini menekankan keharusan untuk mengemban amanah dengan penuh keadilan. Kemudian ayat ini juga memperingatkan bahwa sikap tidak adil termasuk mendukung atau memperjuangkan pihak yang bersalah dalam satu kasus adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Allah juga melalui nabinya mengingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyokong kejahatan dalam sabdanya, man aana ala khusumati bidzulmin. Siapa yang membantu perselisihan dengan cara yang dolim. Artinya dia membela orang yang dolim, bukan kemudian membela orang yang benar. Au yu'inu ala dzulmin fahuwa fi sakhatillah hatta yanzi'a. Atau dia membantu orang untuk berbuat dolim, jadi mendukung orang dolim atau membantu kedolimannya, maka dia akan terus senantiasa di atas kemurkaan Allah hingga orang itu meninggalkan perbuatan kedolimannya. Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya hadis ini menekankan bahwa membantu kedoliman termasuk perkara dosa besar, dan ia menegaskan bahwa keterlibatan dalam tindakan dolim membawa pelakunya pada murka Allah Subhanahu wa taala sampai berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian Allah juga menegaskan bahwasanya Islam melarang untuk membackingi semua bentuk kejahatan dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan pernah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan larangan tegas untuk terlibat dalam mendukung kejahatan apapun bentuknya. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 107, Allah juga melarang kita untuk membela orang yang bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima." Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang yang berkhianat untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan peringatan bagi orang yang berusaha membela orang-orang yang bersalah. Allah telah melarang orang beriman untuk membela mereka, namun sebagian orang beriman justru membela mereka. Maka ayat ini menjadi pengingat bahwasanya membela orang yang bersalah itu tidak diperbolehkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya orang-orang yang melindungi para penjahat akan mendapatkan kejahatan sebagaimana yang mereka lakukan. Dalam sabdanya beliau bersabda, "Man dalla 'ala syarrin kana 'alaihi minhu mislu wizrin fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki suatu keburukan, maka dia mendapatkan dosa seperti pelakunya. Artinya ketika satu orang dari Kementerian Kominfo tersebut, Komdiji tersebut, kemudian membackingi 1000 situs judi, maka setiap penjudi mendapatkan dosa, dan dia sebagai backingnya satu orang mendapatkan dosa dari 1000 situs itu. Nah, tinggal satu situs yang main berapa orang? Misal satu situs yang main 1 juta orang, ya 1 juta kali 1000, 1 miliar, dikalikan satu dosanya berapa, ya kalikan lagi. Maka sesungguhnya dosa orang-orang yang membackingi kejahatan itu terkadang dosanya lebih besar daripada pelakunya itu sendiri. Oleh karena itu maka Imam An-Nawawi mengatakan tentang hadis ini, bahwasanya hadis ini menjadi peringatan keras buat kita semua orang yang beriman agar tidak menjadi sebab atau penunjuk jalan kepada perbuatan kejahatan. Kalau misal kita contohkan, misal kita nggak mabuk, lalu kemudian ada orang bertanya, "Mas, tempat jual bir mana?" Kemudian kita tunjukkan sebelah sana, gitu kan. Kita nggak mabuk, tapi dengan kita menunjukkan maka kita akan mendapatkan dosa orang mabuk. Maka orang yang cerdas tidak akan pernah menunjukkan orang ke jalan yang salah, apalagi sampai membackinginya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan haramnya memperdagangkan hukum untuk kepentingan pribadi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Dan jangan pernah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.
Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan ayat ini adalah peringatan keras agar orang yang mengaku beriman tidak menyalahgunakan hukum demi memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang batil, dan dia menjelaskan bahwa ini adalah bentuk korupsi dan penghancuran keadilan di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW melaknat dalam sebuah hadis orang-orang yang memberi suap dan menerima suap. Jadi bukan cuma yang nyari suapnya, yang ngasih juga dilaknat. Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi. Imam Abu Dawud menjelaskan bahwasanya laknat yang disampaikan Rasulullah SAW ini menjadi bukti bahwa Islam melarang dengan keras orang-orang untuk melakukan praktek suap menyuap. Apakah sebagai penyuapnya, apakah sebagai orang yang menerima suapnya? Karena semua itu akan menghancurkan keadilan dalam masyarakat dan mendorong tindakan kedoliman satu sama lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking kerasnya larangan sampai Nabi SAW mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menerima suap dan yang menyuap akan masuk ke dalam neraka. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya ini adalah peringatan yang sangat keras tentang hukum suap menyuap, baik yang menerima maupun yang memberi. Keduanya sama-sama pelaku dosa besar dan keduanya sama-sama mendapatkan ancaman neraka dari Nabi SAW yang tentunya itu akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang muslim juga dilarang untuk kemudian menutupi kesalahan dan kemudian tidak mengungkapnya ke depan hakim, atau kemudian justru mengatakan yang salah tapi dikatakan sebagai sebuah hal yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283, "Wala taqtumu syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh." Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Artinya ketika kita memang tahu apa yang benar, ya kita sampaikan yang benar, apapun konsekuensinya. Dan ketika kita tahu kalau sesuatu itu salah, maka kita katakan yang salah. Maka barang siapa yang menyembunyikannya, kata Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa dalam urusan hatinya. Imam Al-Baghawi mengatakan menyembunyikan kesaksian adalah dosa yang menunjukkan kerusakan hati seseorang. Hal ini berlaku khususnya bagi mereka yang terlibat dalam menyembunyikan kebenaran untuk melindungi kejahatan orang lain. Dan yang jenengan harus pahami, di antara manusia-manusia yang masuk surga, masuk neraka dan kemudian kekal di dalamnya, salah satunya adalah orang munafik. Orang yang kemudian terlihat di mata masyarakat orangnya baik, orangnya alim, orangnya solih, tapi kemudian hatinya rusak sedemikian parah melebihi kanker stadium akhir. Maka orang-orang yang paham benar dengan ayat ini, dia tidak akan kemudian main-main walaupun itu dengan urusan hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah memerintahkan kita untuk selalu tegak berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, kemudian menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil kepada kaum itu. Berlakulah adil, karena yang namanya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Al-Imam Ar-Razi mengatakan ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun berhadapan dengan kebencian dan kecenderungan terhadap suatu kelompok tertentu. Artinya ketika kita nggak senang dengan kelompok tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, maka jangan sampai kita kemudian terdorong untuk bersikap tidak adil kepada mereka. Kita tetap harus berbuat adil, dan itulah ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah tegaskan pada Quran surat Al-Anfal ayat 27 bahwasanya orang-orang yang menyokong kejahatan termasuk bentuk pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang keliru. Al-Imam Al-Mawardi mengatakan ayat ini adalah peringatan yang keras agar tidak mengkhianati amanah, termasuk di dalamnya tidak menjadi pelindung atau pendukung bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi tugasnya blokir situs tapi malah ngopeni situs, gitu kan. Maka ini jelas kena di ayat ini dan ayat-ayat yang lain tadi. Dan mengkhianati amanah dalam bentuk apapun, apalagi melibatkan pelanggaran hukum, adalah dosa yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah saya pada khutbah yang pertama. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim, fasad bi anni muslim, persaksikan bahwasanya saya adalah orang beriman, maka tentu orang beriman akan kembali kepada agamanya, udkhulu fis silmi kafah, dan dia akan berusaha untuk kenal dengan agamanya. Sebagaimana panjenengan ketika memilih pasangan, panjenengan berusaha untuk kenal dengan pasangan panjenengan. Sebagaimana panjenengan ketika punya anak, panjenengan berusaha untuk mengenali anakku jadi piye model gitu kan. Maka itulah tabiat manusia. Tapi kenapa untuk urusan harta manusia justru tidak mau kenal dengan agamanya dan justru malah lebih senang untuk memperkaya diri, sedangkan itu bukan sebab untuk mendapatkan keberkahan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Oleh karena itu maka ketika kita simak tadi apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi, maka dapat kita simpulkan beberapa hal, yaitu bahwasanya Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dan menolak segala bentuk keterlibatan dalam tindakan yang mendukung atau menyokong kejahatan. Jadi tidak ada ceritanya orang kemudian membawa agama dan kemudian mengatakan ini adalah bagian dari ajaran saya. Enggak gitu. Yang ada adalah agamanya melarang itu. Maka ketika panjenengan mendapati para pelaku itu beragama Islam, mungkin yo haji juga, mungkin yo jenggoten juga, maka itu jelas kesalahan dia sebagai oknum, bukan sebagai seorang muslim. Artinya bukan karena agamanya, karena agamanya jelas melarang itu, baik dalam bentuk menjadi maklar kasus yang tidak adil, backing kejahatan, ataupun memberikan atau menerima suap sebagaimana yang panjenengan saksikan di media TV atau media cetak atau media online. Kemudian Allah dan Rasulnya melarang dengan keras perbuatan yang menghalangi tegaknya keadilan, termasuk menyembunyikan kebenaran dan memperdagangkan hukum untuk kepentingan pribadi. Sampai ada satu orang punya tabungan sampai hampir 1 triliun. Itu satu kondisi yang luar biasa mengerikan. Kalaupun digunakan untuk makan sampai dia mati turah itu pun masih kurang itu. Makanya pantas ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang seperti itu kegiatannya hari-hari adalah jama'ah malau wa adadah, selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yasabu anna malau akhladah, dia merasa bahwasanya hartanya itu bisa membuatnya kekal, tapi enggak. Sampai nanti Allah katakan hatta zurtumul makobir, mereka akan berhenti dari perbuatan itu sampai mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka jenengan akan terus melihat orang-orang seperti itu ketika mereka tidak mau menundukkan hawa nafsunya dengan menggunakan koridor agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat-ayat yang saya bacakan tadi, kesimpulan berikutnya adalah semua tindakan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan yang telah Allah titipkan kepada setiap muslim yang memegang amanah. Makanya ketika panjenengan menjadi orang-orang yang mendapatkan amanah itu, maka peganglah amanah itu, karena setiap amanah yang kita pegang itu akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti. Kemudian pada ayat-ayat yang saya bacakan dan hadis-hadis yang dibacakan tadi dapat disimpulkan juga yang keempat, yaitu mereka yang terlibat dalam perbuatan tersebut diancam dengan dosa besar dan bahkan di atas kemurkaan Allah, dan bahkan ada ancaman neraka buat mereka. Oleh karena itu maka seorang muslim diperintahkan untuk selalu tegak di atas keadilan dan tidak terlibat dalam perbuatan yang mendukung kemungkaran dan kedoliman, apakah itu suap menyuap, apakah itu korupsi, apakah itu backing, ataukah apapun yang sifatnya melanggar aturan, baik aturan syariat dan juga aturan negara. Kemudian terakhir, dalil yang bisa saya gunakan untuk menyimpulkan semua yang saya sampaikan tadi, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini sering dibacakan seorang khatib ketika khutbah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan melarang dari segala macam permusuhan bahkan pertumpahan darah. Kemudian dia memberi peringatan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Imam Al-Baidawi mengatakan ayat ini adalah pedoman lengkap tentang perintah Allah kepada umatnya untuk menjalankan keadilan dan kebaikan serta menjauhi segala bentuk kedoliman di muka bumi. Dan larangan terhadap kemungkaran dan permusuhan meliputi semua bentuk keterlibatan dalam kejahatan, baik sebagai pelakunya, makelarnya, atau pemberi atau penerima suapnya, atau penyokongnya, sponsornya, dan hakim-hakim yang tidak berbuat adil. Maka ayat ini menekankan pentingnya untuk menjaga amanah dan keadilan sebagai bagian dari sifat seorang mukmin ketika dia mengaku sebagai seorang yang mukmin. Ini adalah khutbah saya yang kedua
kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka ya ghani ya hamid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha